Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar mengenai pengaruh letak Indonesia sebagai negara maritim terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kemudian kita akan belajar juga mengenai Pancasila. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian nama jembatan ini? Iya, jembatan ini adalah jembatan Suramadu. Nah, jembatan Suramadu ini adalah penghubung antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Meskipun sebenarnya Pulau Madura itu masih masuk Provinsi Jawa Timur, akan tetapi Pulau Madura dan Pulau Jawa ini terpisah. Jadi letak Pulau Madura ada di dekat Surabaya ini, tapi terpisah dengan Pulau Jawa. Nah, untuk mencapai Pulau Madura, kita harus melewati Selat Madura terlebih dahulu. Di mana letak Selat Madura? Selat Madura ada di sini nih. Nah, namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Nah, dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura sekarang bisa melewati jalur darat dengan melewati jembatan Suramadu tersebut. Nah, kalian simak sekarang. Indonesia sebagai negara maritim. Kalian perhatikan, ini juga sudah pernah dijelaskan bahwa negara kita ini 2/3-nya adalah perairan, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena sebagian wilayah Indonesia adalah laut. Kemudian wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau lainnya ini banyak terpisahkan oleh laut. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi laut yang bervariasi. Apa saja potensi laut yang ada di Indonesia? Kalian bisa simak di sini. Di sini potensi laut Indonesia ada ikan, ini banyak sekali dijumpai. Kemudian ada tumbuhan-tumbuhan laut, ada rumput laut dan lain-lainnya. Kemudian ada mutiara. Ini biasanya ada di daerah Lombok ya, mutiara. Kemudian ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini. Potensi laut Indonesia ini mempengaruhi ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi laut yang bervariasi. Banyak potensi laut tersebut menciptakan banyak jenis pekerjaan yang menunjang kehidupan masyarakatnya secara ekonomi ya. Apa saja pekerjaan yang tercipta karena potensi laut di Indonesia? Ada nelayan, ada petani rumput laut, ada budidaya karang mutiara, ada pedagang hasil laut, ada pedagang ikan, udang, cumi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada petani garam, ada jasa pelayaran, kemudian ada usaha pariwisata, dan yang terakhir ada pertambangan minyak. Nah, selanjutnya, kalau tadi letak geografis mempengaruhi ekonomi masyarakatnya sehingga tercipta banyak pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana letak geografis Indonesia sebagai negara maritim pengaruhnya terhadap sosial masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa posisi Indonesia ini berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, posisi ini membawa pengaruh bagi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia karena berada di tengah-tengahnya, karena letaknya sangat strategis. Karena Indonesia di antara dua benua ini tadi, ini akhirnya banyak pedagang-pedagang dari seluruh belahan bumi dengan latar belakang adat, budaya yang berbeda dengan adat kita, ini melewati atau mampir atau bahkan menetap di Indonesia.
Nah, latar belakang, adat, budaya yang masuk ini lambat laun akan bercampur dengan adat budaya Indonesia. Selanjutnya, ini adalah dampak akibat letak Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Ada dampaknya. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik warga negara Indonesia maupun warga Indonesia dengan warga asing. Kemudian terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, yang ketiga, muncul perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya ini bukan menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya ini bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Nah, selain itu, mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Nah, tahukah kalian, jadi meskipun terdiri dari 5 sila, namun Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Kita akan belajar mengenai itu, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi Bu Arin maksud. Jadi Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Maksudnya adalah setiap sila itu dijiwai dan menjiwai sila yang lainnya. Misalnya, sila 1 menjiwai sila 2, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sedangkan sila kedua ini dijiwai sila 1, sila ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Ini ada contoh, ada bapak-bapak ini sedang memberikan bantuan kepada korban tanah longsor. Nah, peristiwa pada gambar tersebut ini merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Kita bisa lihat pada kolom ini. Nah, kalian perhatikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang terkena bencana agar dapat berdiri sendiri atau bisa bangkit lagi. Ini adalah pengamalan dari Pancasila sila kelima. Selain itu, membantu korban bencana ini juga merupakan suatu kegiatan kemanusiaan, dan ini adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, selain itu juga peristiwa memberikan bantuan ini juga mewujudkan persatuan. Jadi ini masuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi dari satu kegiatan ini mencerminkan sila-sila Pancasila tidak hanya satu sila saja. Tetapi hubungan antar sila ini merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, nah, Pancasila sendiri ini adalah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Contohnya di sini saat pengambilan keputusan, ini pengambilan keputusan diharapkan adalah dengan musyawarah mufakat atau kebulatan suara pendapat peserta rapatnya. Nah, tetapi jika mufakat tidak bisa tercapai, maka dilakukanlah voting. Apa itu voting? Voting adalah pemungutan suara terbanyak sebagai keputusan bersama. Apa contohnya voting? Ini biasa dilakukan saat pemilihan umum atau pemilu, baik itu pemilu presiden, anggota DPR maupun kepala daerah atau pilkada. Nah, selanjutnya, ini untuk tugas hari ini. Yang pertama adalah jelaskan potensi laut Indonesia dan jenis pekerjaan apa yang tercipta karena potensi laut tersebut. Kemudian, yang kedua, tuliskan dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim.
Yang ketiga, kalian lihat di sini, ada pemilihan presiden. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa suatu perilaku itu bisa mencerminkan satu sila, dua sila, tiga sila, atau mungkin bisa lebih. Nah, untuk pemilihan presiden ini bagaimana? Mencerminkan sila berapa sajakah untuk pemilihan presiden ini? Demikian pembelajaran untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.